Selamat bertemu kembali saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Minei Martalela dari Resort GKI Samihim. Saya akan menyampaikan renungan bagi kita bersama. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran dan kehadiran-Mu. Pada saat ini kami mohon hadirat Roh-Mu menyentuh hati kami, membuka pikiran kami dan memampukan kami memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan kuasa-Nya mengubah hati yang keras, menguatkan yang lemah, dan menuntun kami kepada kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul atau tema renungan hari ini adalah pencitraanmu meredupkan api Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima. Saudara-saudari, saya akan membaca ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah aku, saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau hikmat untuk memberitakan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman yang penuh dengan pencitraan. Orang berlomba-lomba tampil validasi pribadi di media sosial. Kita terbiasa melihat foto atau video, pidato dengan retorika yang memukau dan konten yang viral. Tetapi seringkali kehilangan makna yang sejati. Bahkan dalam kehidupan rohani pun, godaan untuk tampil hebat dan mengagumkan bisa menggerus ketulusan kita. Kita bisa terjebak pada kesan luar bukan isi hati. Tapi hari ini firman Tuhan membawa kita kembali kepada inti. Bukan tentang kemampuan manusia, melainkan tentang kuasa Allah. Dalam ayat pertama, Paulus berkata, "Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau hikmat." Paulus tahu bagaimana retorika Yunani bekerja. Ia cerdas, terdidik, bisa saja membungkus Injil dengan gaya yang memukau. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa? Karena Injil bukan soal memukau, tapi soal menyentuh hati dan menyelamatkan jiwa. Zaman sekarang pun tak jauh beda. Banyak yang lebih memperhatikan jumlah pengikut daripada kedalaman pengaruh. Kita terjebak dalam keinginan untuk dilihat bijak, keren, sukses, bahkan rohani. Tapi Paulus mengingatkan kita, yang paling penting adalah Kristus yang disalibkan, bukan pencitraan pribadi. Di ayat yang kedua dikatakan demikian. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Di tengah dunia yang mengejar kekuasaan, prestasi, dan kebesaran, Paulus justru memberitakan Kristus yang disalibkan, simbol kelemahan, kehinaan, dan penderitaan. Mengapa? Karena salib adalah tempat kemuliaan Allah ditunjukkan melalui kasih-Nya yang tak terbatas. Yesus tidak datang dengan kekuatan militer, bukan dengan strategi politik, tapi dengan kasih dan pengorbanan. Hari-hari ini dunia sedang haus akan keaslian. Orang lelah dengan kepalsuan, lelah dengan janji kosong. Dalam dunia seperti itu, Injil tentang salib tetap relevan. Bukan kekuatan yang menguasai, tapi kasih yang menyelamatkan. Paulus lanjut berkata di dalam ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tapi pada kekuatan Allah. Saudara, berapa banyak orang hari ini yang kehilangan iman karena terlalu bergantung pada figur manusia? Ketika pemimpin rohani jatuh, mereka ikut jatuh. Ketika gereja terasa mengecewakan, mereka menjauh. Firman ini mengajak kita untuk membangun iman bukan di atas manusia, tapi di atas Kristus. Bukan pada hikmat manusia, tapi kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja melalui Roh Kudus yang menegur, menguatkan, membaharui hati kita. Inilah yang dunia butuhkan hari ini. Bukan khotbah-khotbah yang mewah,
tapi hidup yang dipenuhi kuasa Allah. Relevansi untuk kita hari ini, buat para pemimpin, jangan tergoda membangun pelayanan hanya dengan strategi dan branding. Bangunlah dengan kuasa, doa, kasih dan salib Kristus. Buat kita semua, jangan terjebak dalam pencitraan rohani. Lebih baik sederhana tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, daripada hebat di luar tapi kosong di dalam. Buat gereja masa kini, mari kita kembali ke salib. Mari kita utamakan kuasa Roh Kudus daripada pertunjukan yang mengesankan. Mari kita lebih menekankan perubahan hidup daripada sekedar jumlah kehadiran jemaat. Rasul Paulus ingin orang Korintus melihat Yesus, bukan dirinya. Dunia ini perlu melihat Yesus dalam kita, bukan sekedar citra yang kita bangun. Mari kita rendah hati dan izinkan kuasa Allah yang berbicara melalui hidup kita, sekalipun lemah, sekalipun sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu hari ini. Bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang nyata melalui salib. Ampuni kami bila seringkali lebih sibuk membangun citra daripada membangun iman. Ajarlah kami seperti Paulus untuk tidak mengandalkan hikmat kami, tapi mengandalkan kuasa-Mu. Di tengah dunia yang haus pencitraan, tolong kami menjadi pribadi yang asli, yang membawa kasih dan terang-Mu. Biarlah hidup kami memberitakan Kristus yang disalibkan dengan kata-kata kami, dan terutama dengan sikap dan kasih kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Pakailah kami bukan untuk menunjukkan siapa kami, tapi menunjukkan siapa Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.